Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada layanan bimbingan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah penyesuaian diri di sekolah baru. Nah, silakan kalian amati profil sekolah SMA Negeri Kelaka, sehingga kalian bisa mengenal lebih dalam tentang SMA Negeri Kelaka. Itulah video singkat tentang profil SMA Negeri Kelaka. Setelah kita melihat video tersebut, kita akan masuk ke dalam pembahasan penyesuaian diri. Apa itu penyesuaian diri? Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Respon penyesuaian diri, baik atau buruk secara sederhana, dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi, menjauhi ketegangan dan memelihara kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Dalam proses penyesuaian itu dapat saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi. Individu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Yang pertama, lingkungan tempat individu dibesarkan, yaitu kehidupan di dalam keluarga. Jika dalam keluarga dikembangkan perilaku sosial yang baik, maka akan membantu individu untuk melakukan penyesuaian diri dan sosial di luar rumah. Panutan yang ditiru. Dalam hal ini adalah seorang individu biasanya akan meniru orang dekat yang ada di sekitarnya. Misalnya, jika perilaku orang tua yang menyimpang, maka anak akan cenderung mengembangkan kepribadian yang tidak stabil. Motivasi dan dukungan dalam bersosialisasi. Motivasi ini dapat ditimbulkan dari pengalaman sosial awal yang menyenangkan, baik di rumah atau di luar rumah. Bimbingan dan bantuan yang cukup. Bimbingan dan bantuan yang cukup maksudnya dalam proses belajar penyesuaian diri. Jadi jika kita mendapatkan bimbingan yang baik dari orang-orang di sekitar kita, maka penyesuaian diri akan lebih sempurna. Aspek-aspek penyesuaian diri. Yang pertama, dapat mengontrol emosi yang berlebihan.
Yang kedua, kemampuan belajar dan memanfaatkan pengalaman masa lalu. Menjadikan pengalaman sebagai acuan dalam bersikap. Jadi, ketika kalian awal masuk SMP dulu memiliki pengalaman dalam penyesuaian diri yang baik, maka itu bisa diterapkan ketika kalian memasuki SMA ini. Yang ketiga, memiliki sikap yang realistis dan objektif. Artinya, kalian dituntut untuk memiliki pemikiran yang rasional, yaitu sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, memiliki kemampuan toleransi yang baik. Selalu berusaha mengembangkan sikap toleransi dalam berinteraksi dengan berbagai karakter yang dimiliki oleh teman sebaya. 5. Dapat mengaktualisasikan diri. Kamu dapat menyadari potensi positif yang kamu miliki dan selalu mengembangkannya. Yang terakhir, harga diri. Selalu menjaga harga diri serta menghormati orang lain. Cara menyesuaikan diri di sekolah. Yang pertama, pelajari situasi. Tidak perlu takut pada situasi yang baru. Pastikan kamu aman berada di lingkungan sekolah tersebut. Berbaik sangka. Hilangkan segera pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan, termasuk kekhawatiran tentang teman-teman yang tidak bersahabat atau guru-guru yang kurang ramah. Sesuaikan keadaan sekolah. Sebaiknya dari jauh-jauh hari siapkan informasi tentang sekolah yang baru, entah peraturan sekolah atau kebiasaan guru-guru ketika mengajar. Keempat, mengetahui aturan. Segera kalian sadari bahwa memasuki sekolah baru berarti memasuki tempat yang telah mempunyai aturan. Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah sebelumnya. Jadi silakan kalian ikuti dan patuhi aturan yang ada. Selanjutnya, mengikuti MPLS. MPLS ini sangat penting untuk kalian ikuti karena di dalam MPLS kalian akan diperkenalkan bagaimana keadaan sekolah dan siapa saja guru-guru yang ada di sekolah itu dan apa saja yang kamu bisa dapatkan ketika kamu berada di sekolah itu. Kenali dan hormati guru. Jadi kalian harus mengenali guru-guru di sekolah ini dengan baik. Siapa nama gurunya dan mengampu pelajaran apa guru itu. Serta hormati guru itu. Khususnya staf TU juga, karena staf TU atau karyawan sekolah itu juga merupakan guru bagi kalian. Selanjutnya, menghargai sesama. Selama bisa saling menghargai dan menghormati teman baru, maka kalian tidak perlu takut. Tidak semua orang dapat dengan cepat menerima orang lain. Semua membutuhkan proses. Dengan memulai percakapan sederhana dan ringan, mungkin akan lebih mencairkan suasana, sehingga kalian akan mudah untuk berkenalan dengan teman-teman yang baru. Menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan sekolah baru, kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru dikenal. Namun yang terpenting tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri kamu sesungguhnya. Membangun sikap positif di sekolah. Memahami bersikap positif di sekolah. Hal ini tercermin ketika kalian bersikap sesuai dengan tata tertib sekolah dan tidak melanggar aturan yang ada di sekolah. Yang kedua, selalu menyediakan waktu untuk merefleksi
sendiri. Jika hal-hal negatif yang menimpa, misalnya dibully oleh teman, digoda oleh teman, maka kalian harus segera introspeksi diri. Mungkin ada sesuatu yang ada pada diri kamu yang menyebabkan temanmu melakukan pembulian tersebut. Yang ketiga, memberikan waktu pada diri sendiri. Di sekolah tidak selalu kalian harus berkumpul dengan teman. Ada waktu di mana kalian harus memberi ruang pada diri sendiri untuk mengaktualisasikan diri. Misalnya, membaca buku-buku di perpustakaan atau berkonsultasi dengan guru BK. Seperti itulah materi singkat yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa paham dari penjelasan Ibu. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.